Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Di dalam hadis dari Sayyidina Muawiyah menyatakan, sesungguhnya kalian melakukan satu solat yang sungguh kami bersahabat secara langsung dengan Rasul, kami tidak pernah melihat beliau melaksanakan solat tersebut, yaitu solat ba'da asar. Dan sungguh Nabi melarang melaksanakan 2 rakaat solat ba'da asar. Jadi Nabi melarang melaksanakan solat ba'da asar, 2 rakaat ba'da asar. Di hadis yang lainnya dari Sayyidah Aisyah, di mana Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat ba'da asar, ya. Nabi tidak pernah meninggalkan solat 2 rakaat ba'da asar. Bahkan Nabi yusalli katsiran min solatihi qaida. Nabi solat seringkali posisinya duduk 2 rakaat ba'da asar. Dan Nabi SAW solat 2 rakaat ba'da asar, beliau tidak melakukan solat tersebut di dalam masjid, tapi di rumah, karena khawatir hal ini akan diikuti oleh umat dan memberatkan umat. Wa kana yuhibbu ma yukhaffifu anhum. Sedangkan Nabi punya keinginan selalu ingin meringankan umatnya. Kalau kita perhatikan di sini ada 2 riwayat dari Nabi. Yang pertama, Nabi larang solat ba'da asar 2 rakaat. Tapi di lanjutan hadis ini, kesaksian istri beliau mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat ba'da asar. Ini bahayanya nih kalau gak ada guru nih. Bahayanya kalau tidak ada guru. Di hadisnya begitu. Di hadisnya mengatakan Nabi larang. Nabi melarang solat ba'da asar. Tapi di satu sisi Nabi melakukan, ya, 2 rakaat ba'da asar. Tes Allah. Bagaimana kita bisa memahami ini? Satu hadis ada larangan solat 2 rakaat ba'da asar, tapi di hadis yang lain Nabi melakukan, bahkan di sini ditegaskan Nabi melakukan 2 rakaat ba'da asar sampai Nabi meninggal dunia. Jarang ditinggal. Kalau kita modalnya kitab matan hadis semacam ini, kita akan sulit memahami. Tapi kalau merujuk kepada ulama hadis yang paham tentang hadis tersebut, mereka sudah jelaskan di dalam kitab-kitab syuruh. Ada 2 alasan
Yang pertama kita harus pahami bahwa tidak ada ba'di asar ya. Itu kesepakatan. Gak ada ba'di asar. Ketika Nabi melakukan 2 rakaat ba'da asar, itu di dalam rumah. Alasannya 2. Yang pertama, Nabi mengqadha salat ba'da zuhur. Jadi Nabi, kemarin kita bahas 2 rakaat ba'da zuhur itu muakkadah, tidak pernah ditinggal oleh Nabi. Sengaja Nabi lakukan, menunda 2 rakaat ba'da zuhur, tidak dilakukan, nanti selesai pada asar Nabi lakukan qadha, agar keluar satu hukum bahwa mengqadha ba'da zuhur bisa dilakukan setelah ba'da asar. Bukan Nabi melakukan ba'da asar, tapi Nabi sengaja melakukan itu agar dapat satu hukum bahwa kita sudah rutin kerjakan ba'da zuhur yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi, sunnah muakkadah, bablas sampai asar belum sempat melakukan ba'da zuhur, maka selesai asar bisa mengqadha ba'da zuhur, ba'da asar. Tapi harus diingat, Nabi kerjakan di mana? Di rumah, bukan di masjid, sehingga terhindar dari fitnah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tuh ada hukum 2. Ada hukum khusus untuk beliau, umat gak bisa ngikut. Banyak tuh hukum yang khusus hanya untuk beliau, tapi bagi umatnya dilarang mengikuti. Seperti puasa wisol. Puasa wisol dilakukan sampai 3 hari, 4 hari baru berbuka puasa. Kita dilarang mengikuti puasa seperti itu. Itu satu amaliyahnya Rasul, namanya puasa wisol. Berarti hukum ini khusus untuk Nabi. Bagi umatnya tidak boleh mengikuti. Hukum yang kedua, hukum yang Nabi contohkan untuk umat. Nabi lakukan, juga umat melakukan. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran, laqad kana, ya sungguh ada pada diri Rasul uswah hasanah. Nah, solat ba'da asar yang Nabi lakukan khusus untuk Nabi. Di dalam rumah Nabi kerjakan itu, hukum khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi umatnya tidak boleh mengikuti. Jadi ada 2 alasan. Yang pertama, alasan pertama bahwa Nabi mengqadha ba'da zuhur setelah ba'da asar. Alasan kedua, kata muhadditsun, bahwa Nabi melakukan sholat khusus yang hanya bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad. Makanya Nabi lakukannya di mana? Dalam rumah. Gitu. Nanti memang ada riwayat diikuti oleh Sayyidah Aisyah. Ya. Yang dimaksud di situ mengikuti apa? Qadha ba'da zuhur. Kalau di hadis gak ada keterangan ini. Gak ada. Di hadis gak ada keterangan. Makanya kita butuh sekali kepada ulama-ulama ahli hadis. Kita butuh kepada ulama ahli fikih. Kalau modal kembali ke Al-Quran dan Sunnah, akan gagal paham. Pasti akan keliru. Tapi kalau ulama hadis, mereka paham panjang lebar. Satu masalah dikuasai, tabahur fil ilm, sangat mendalam ilmunya. Di riwayat yang lain dikatakan di sini dari Sayyidah Aisyah, qalat rak'atani lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uhuma sirran wala alaniyatan, rak'atani qabla salati subhi wa rak'atani ba'da al-asr. Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan, yaitu 2 rakaat
sebelum sholat subuh dan 2 rakaat ba'da asar. Artinya dilakukan di dalam rumah di hadapan istrinya. Jadi sholat ba'da asar kita ngikut hadis yang ada larangan ba'da asar, ya. Larangan itu dalam bahasa Arab namanya nahyun. Nahyun itu artinya larangan. Ada kaidah Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, di dalam kitab Al-Um. Jadi kaidah yang Imam Syafi'i sebutkan ini kaidah yang dilanjutkan oleh ulama setelahnya. Ya. Dilanjutkan oleh Imam Nawawi, dilanjutkan oleh Imam Rafi'i, dilanjutkan oleh Ibn Hajar Haytami, dilanjutkan oleh ulama-ulama usul fikih. Jadi kaidah ini Imam Syafi'i mengatakan wa ma nahallahu anhu fahuwa muharram. Apa yang kalian baca di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis, jika ada larangan maka itu adalah sesuatu yang diharamkan asalnya. Hatta tujad ad-dilalatu alaihi bi anna nahya anhu ala ghairi tahrim. Terkecuali ada dalil-dalil yang menerangkan bahwa larangan itu sifatnya bukan haram. Ini yang harus dipahami. Jadi tiap kali kita membaca Al-Quran ataupun hadis, di situ ada kalimat larangan, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Misal, hukum asalnya itu adalah haram, larangan. Terkecuali ada keterangan yang menerangkan bahwa larangan tersebut bukan larangan yang sifatnya haram. Kalau bukan larangan yang sifatnya haram, hukumnya disebut dengan apa? Makruh. Makruh juga larangan. Akan tetapi larangannya tidak sampai ke hukum yang disebut dengan haram. Itu bukan tugasnya kita, tugasnya para fuqaha. Ya. Kita gak mampu di situ. Para fuqaha menetapkan hukum di situ. Tapi ini kaedahnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma atakum ar-rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasyr. Apa yang Nabi bawa kepada kalian ambil, dan apa yang Nabi larang kepada kalian tinggalkanlah. Ada kalimat apalah? Larang, berarti nahyun, larangan. Dalam ilmu nahu, kalau ada larangan maka kata kerjanya disukunkan. Kata kerjanya huruf akhirnya disukunkan. La taf'al, la tashrab, la ta'kul. Jangan kau melakukan ini, jangan kau makan, jangan kau minum. Ada kata jangan dalam bahasa Arab, setelahnya itu kata kerjanya akhirnya sukun. Sukun itu artinya diam di tempat, tenang, jangan bergerak. Sakana yaskunu sukunan. Filosofinya apa? Setiap kali ada larangan, gak boleh kita langgar, diam di situ. Makanya bentuknya sukun, artinya diam di tempat, tenang. Tapi para fuqaha memahami larangan di dalam Al-Quran ataupun larangan di dalam hadis Nabi itu dibagi dua. Ada larangan yang sifatnya haram, ada larangan yang sifatnya makruh. Kalau yang haram dilanggar berdosa. Kalau yang makruh dilanggar tidak berdosa, walaupun itulah larangan. Maka dibagi itu makruh juga ada dua. Ada makruh disebut karahatu tanzih. Makruh yang kedua disebut karahatu tahrim. Makruh tanzih, perbuatan yang tidak disukai.
di dalam syariat, tapi kalau kita lakukan tidak mendapat dosa. Ketika kita tinggalkan dapat pahala. Itu namanya makruh tanzih. Kalau makruh tahrim sudah masuk ke haram. Bahasa orang-orang dulu, makruh tahrim itu ya haram. Kalau makruh yang kita pahami namanya karahatu tanzih. Mereka mengatakan juga, para ulama tentunya, kalau makruh tahrim adalah satu larangan dari riwayat ahad yang sifatnya zonni, tidak qat'i. Tapi kalau dia riwayatnya bukan ahad, maka jadinya haram mutlak. Itu di dalam ilmu usul fikih. Jadi yang pertama kita harus pahami, setiap larangan itu tidak baik. Setiap larangan yang ada di agama kita, jika itu satu larangan, kita harus yakinkan, baik itu larangannya haram ataupun makruh, dua-duanya tidak baik. Dua-duanya tidak baik. Sekarang saya mau tanya, hukum syariat ini ada berapa semua? Hukum agama Islam ini ada 7. Imam Juwaini di dalam kitab Al-Waraqat itu menyebut wal ahkamu sab'atun. Hukum itu ada 7. Yang pertama namanya al-wajib. Hukum wajib. Alladhi yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dapat pahala jika melakukan. Dapat dosa jika meninggalkan. Itu yang pertama, wajib atau fardu. Alladzi yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberikan pahala bagi yang melakukannya dan diberikan dosa bagi yang meninggalkannya. Contohnya salat 5 waktu. Salat 5 waktu kita kerjakan dapat pahala. Tapi kalau tidak kerjakan dapat dosa. Itu namanya al-wajib atau al-fardu. Sama nih, wajib dan fardu sama. Kalau mazhab Hanafi beda. Kalau mazhab Syafi'i al-wajib ya fardu sama. Fardu, wajib sama. Yang kedua al-mandub, sunnah. Alladzi yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sunnah adalah melakukan diberikan pahala, tidak melakukan tidak mendapatkan dosa. Contoh solat witir, contoh solat duha. Kita lakukan dapat pahala, tinggalkan gak dapat dosa. Yang ketiga, hukum disebut al-mubah, mubah. Yang semisal dengan mubah apa namanya? Halal. Mubah dan halal itu satu definisi. Apa itu mubah? Alladzi la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dilakukan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak melakukan juga tidak mendapatkan dosa. Namanya al-mubah. Yang keempat, makruh. Alladzi yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau tidak dilakukan dapat pahala. Kalau melakukannya tidak mendapat dosa, makruh. Yang kelima, haram. Alladzi yu'aqabu ala fi'lihi. Orang yang melakukan dapat dosa. Wa yuthabu ala tarkihi. Meninggalkan dapat pahala. Itu namanya haram atau mahzur. Nah, yang dua ini biasa lupa nih, biasa orang hafal 5 tuh. Iya kan? Biasanya hafal 5, padahal ada 7 hukum. Yang keenam apanya? Sah atau as-sahih. Ma yata'allaku bihi an-nufuz wa yu'taddu bihi. Suatu perbuatan yang memenuhi syarat dan dianggap sah. Itu terjemahan saya lebih mudah dipahami. Jadi syarat-syarat terpenuhi, kita lakukan amal itu, maka dinyatakan sah. Hukumnya namanya as-sahih.
Yang ketujuh namanya al-batil, batal. Ma la yata'allaqu bihi an-nufus wa la yu'taddu bihi. Syarat tidak dipenuhi dan amal ibadahnya dinyatakan tidak sah. Namanya apa? Batil atau batal bahasa Indonesia. Jadi itulah 7 hukum syariat. Kaum solihin, para rijal, mereka itu meninggalkan bukan hanya yang haram. Kalau yang meninggalkan yang haram saja, yang makruh dikerjakan, itu dianggap levelnya masih rendah menurut mereka ya. Menurut kaum rijal ya, para aulia, para solihin, para ulama yang al-amilun, yang mengamalkan ilmu mereka. Itu ada pernyataan begini dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya, Sahibur Ratib Al-Haddad, dikatakan juga oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, ma fa'altu makruhan wala hamamtu bi makruhin. Saya tidak pernah melakukan perbuatan yang makruh. Kalau yang makruh saja tidak dilakukan, apalagi yang haram. Yang makruh saya tidak pernah lakukan. Wala hamamtu bi makruhin. Bahkan keinginan melakukan yang makruh pun tidak pernah. Jadi kalau keinginan melakukan yang makruh saja tidak pernah, bagaimana dia melakukan? Tidak mungkin. Keinginan saja tidak ada. Kalau kita ini kan kasihan. Bukan makruh, yang haram kita lakukan banyak. Apalagi di zaman sekarang, begitu lemahnya kita. Ya. Tapi kaum solihin terdahulu mereka luar biasa. Tidak pernah melakukan yang makruh. Keinginan melakukan yang makruh pun tidak ada. Itu luar biasa. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini riwayat dikeluarkan oleh Imam Daruqutni. Nabi bersabda, inna Allah farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya fala tantahikuha wa sakata an asya rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sudah menetapkan sesuatu yang wajib, maka jangan pernah ditinggal kewajiban itu. Jangan pernah sia-siakan. Dan jika Allah sudah membuat satu hukum batasan, maka jangan dilampaui hukum itu. Jika Allah Ta'ala sudah menyatakan sesuatu itu haram, maka jangan kalian melanggar hukum itu. Dan jika Allah mendiamkan sesuatu tanpa ada keterangan hukum, maka itu adalah rahmatnya Allah bagi kalian. Bukan karena Allah lupa, maka jangan mencari-cari itu. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan bahwa ada perkara yang tidak ada keterangan hukum. Di dalam Al-Quran hukumnya tidak dijelaskan, di dalam hadis juga tidak dijelaskan, dan ulama sudah berijtihad. Mereka simpulkan perkara ini dinamanya perkara mubah. Itu bagian daripada apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.